Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi dalam ruang maya ini, dalam pelajaran kita ya. Pelajaran ekonomi ini karena terkait dengan pandemi masih ya, dan masih banyak sekali. Maka pembelajaran kita masih berbasis daring seperti ini. Untuk kakak-kakak sekalian gitu ya, mas mbak gitu ya. Maaf nih saya panggil mas dan mbak gitu ya, karena kalau dipanggil anak-anak pasti nggak mau gitu ya. Nah, kita saya panggil kakak, mas atau mbak. Oke, kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kegiatan kita pada pagi ini kita mulai dengan tadarusan. Kita hari ini akan membaca surat Al-Asr gitu ya. Selanjutnya saya akan melakukan absen. Nah, ini saya nggak mau absen semuanya, saya tanya aja. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Hayul. Jangan lupa link absennya di Google Form kalian isi. Oke, ada yang kurang sehat hari ini? Ada, Pak. Ada yang masih ingat enggak nih? Kan kita mau masukin materi baru ya. Materi kemarin, ada yang masih ingat tentang pasar enggak? Itu Pak, tempat bertemunya keinginan dan itu Pak, jual beli Pak. Tempat keinginan kebutuhan bertemu Pak. Presentasi ya. Silakan presentasi tentang materi hari ini. Oke, ini adalah materi kita. Terlihat sudah belum? Iya, Pak. Oke, ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Mungkin lalu di sini ini ada struktur pasar, lalu ada peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar nih di sini. Jadi kita ada dua materi ya. Oke, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sesuai yang ditetapkan. Lalu di dalam tujuan pembelajaran, nah ini kenapa sih kok kita harus mempelajari materi ini? Bertanya. Dan juga ada penugasan ya. Nah, oke, next. Sudah terlihat? Nah, kelompok diskusi. Sudah Pak, sudah. Nah, ini karena kita butuh 3 kelompok nih. Nah, ini kelompoknya ini sudah saya buat. Perhatikan gambar pasar di bawah ini. Saya, Pak. Ya, Kak Sri ya, dari suaranya nih, kayaknya Kak Sri nih. Ini Ya, kerja apa, Kak kelompok Sri? ya, Pak? Ya, kenapa Kak Sri? Ini kerja kelompok ya, Pak? Yang ini nanti kerja kelompok. Maka saya sediakan 3 gambar nih untuk 3 kelompok ya. Oh, begitu ya, Pak ya. Di Jadi nanti sini di gambarnya banyak orang, Pak. Iya, kalau banyak orang di mana berarti? Berarti itu pasar, Pak. Nah, nih kelompok 1. Berarti kelompoknya siapa tadi kelompok 1? Kelompoknya saya, Kelompok Pak. Puji Pak. Nah, ini bagian menganalisis pasar ini. Ingat-ingat gambarnya. Kalau kesulitan ingat, silakan di screenshot dulu menggunakan handphone kalian. Ada di LKPD juga, Pak. Ada Papa. Ya, nanti ada di LKPD saya cantumkan kok. Ya. Ini kalau sekarang silakan di SS ya. Sudah, Pak. Sudah. Lalu kelompok 2 nih, kelompoknya Kak Yuliardi. Mana Kak Yuliardi? Gambar apa, Kak? Saya keluar mas. Gambar apa? LPG, Pak. Oh, Kak Sri lagi yang jawab nih. Kayaknya punya warung gas kayaknya nih ya. Banyak, Pak, di tetangga saya, Pak. Kebetulan dekat rumah dengan ini, Pak. Penjualannya langsung. Nih, termasuk ya. Lalu gambar ketiga. Ini ada Kak Hayul, Kak Umu. Pak, boleh Pak beli rokok Pak. Itu gambar Itu kok rokok Pak. Pak. Ini sponsor. Itu gambar rokok, Pak. Itu permen kan, Pak? Itu permen yang mirip rokok kan, Pak? Gambar Pak, rokok. Pak Sulaiman kemarin ngerokok Pak Sulaiman. Permen, Pak. Ya Allah, puji. Permen, Pak. Sudah. Nanti dilanjutkan lagi ya. Dilanjutkan Ributnya, nanti Pak.
Ributnya Oke, Pak, dilanjutkan. Oh, iya, Oke, sebentar. dilanjut ya. Bisa ya dilanjut? Lanjut, Bisa Pak. Oke, ini adalah 3 jenis pasar ya. Ini 3 jenis pasar yang nanti akan menjadi lembar kerja kalian. Oke, sudah di SS ya, bisa dilanjut ya. Sudah, Pak. Oke, next. Nah, ini adalah tugas kalian nih. Ini LKPD kalian. Sudah di SS. Yang pertama, ini membedakan benpasar. Ya. Lalu yang kedua, apa sih inti dari bentuk-bentuk pasar tersebut? Kalian sudah baca materinya ya. Di materi yang sudah saya berikan modul dan bahan ajar. Suka ada bentuk-bentuk pasar, ya. Lalu bagaimana pengaruhnya nih pasar? Oh maaf nih ada kesalahan nih, kelebihan. Lalu yang ketiga, ini bagaimana pengaruh pasar dan bentuknya tersebut terhadap masyarakat sekitar, gitu ya. Nah ini nanti silakan nih untuk ketua kelompok. Ini saya berikan waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Kelamaan nggak 10 menit? Lama Pak. Bentar tuh Pak. Oke, kalau kelamaan saya kurangin deh. Jadi 8,5 menit. Itu diskon terlalu lama 15% ya Pak. Jangan terlalu lama karena ini hanya 3 pertanyaan. Silakan nanti ketua kelompoknya yang menyampaikan ya. Baik Pak. Oke. Oke, ini saya tutup dulu ya. Saya mau lihat nih hasil kerjaan kalian bagaimana. Yuk, kita mulai ya. Screenshotan aku itu- hilang, liatin dong. Itu apa itu pasarnya? Leman. Itu Ya? itu jual apa dia? Itu kalau kita nawar terus nggak dikasih gimana itu ya? Ya kita kabur. Kabur aja, Jangan nggak usah dong, jadi kita beli. tawar sampai dikasih. Ayo, Puji, jangan berisik. Sri, diskusinya lewat WA group. Silakan. Iya Pak, nggak boleh lewat ini Pak. Iya Pak, maaf. Ya, kan sudah ada di ini ya LKPD di link yang sudah saya bagikan, dilihat di situ dibuka ya. Oke, waktunya habis. Cepat kali 10 menit ini. Iya. Selesai kita. Oke, untuk yang pertama tadi kelompok pertama gambarnya tadi pasar ya. Saya minta ketua kelompoknya nih Kak Puji. Nah, gambaran Kak Puji tadi dari 3 tersebut apa sih? Iya Pak, gambarnya itu di pasar Pak, itu jual buah, jual kerupuk. Jadi keseimbangan itu terjadi kalau ada kesepakatan antara permintaan dan penawaran atau penjual dengan pembeli sepakat, maka ada harganya bisa disepakati, itulah namanya keseimbangan pasar Pak. Oke. Ada pengaruhnya nggak ya bagi masyarakat? Ada, Pak. Pak Kak Sri, silakan ayo satu kelompok nih. Kalau misalnya harganya mahal, masyarakat tidak akan berani membeli, Pak. Jadi kalau mahal, kita bisa bangkrut, Pak. Nah, iya benar karena kita tidak mampu membeli ya. Iya, Pak, betul. Iya Pak. Oke, lalu untuk kelompok ketiga. Pak, ya Allah, nama udah bidang. Oke, Perlu nyanyi lagi nggak Pak? kelompok 2 tadi siapa ya? Kelompok 2 Yulardi Pak. Yulardi, Pak. Iya. Sudah Sama nemu Ius belum Pak. jawabannya? Sama Yudi tuh Pak. Kak Yuliardi sudah nemu jawabannya? Yulardi main-main aja Pak dari tadi Pak, nggak mau dia kerjain. Kalau gitu kita langsung ke kelompok 3 Pak, ya. Pak boleh nggak kami komentar itu Pak LPG Pak? Kenapa? Oh ya, maksudnya jadi diambil sama Kak Puji nih. Kan Oke, nggak ada yang komentar Pak, sedikit. boleh nggak? Itu Boleh. Itu kan, Kenapa? itu kan kalau kalau seimbang kalau dua-duanya terima Pak. Tapi kalau LPG itu gimana Pak? Kan kebutuhan pokok tuh Pak. Kalau nggak dibeli Iya. nggak bisa masak orang. Nah,
tidak bisa membeli, berarti dia tidak bisa masak, tidak bisa melakukan kegiatan produksi rumah tangga ya. Nah, gimana itu Pak? Bagaimana nih caranya? Maka nanti ada yang namanya skala prioritas. Nah, dipentingkan dulu. Kalau gas ini penting buat masak, maka ini dulu yang diutamakan. Sementara atau yang bisa cari substitusi ya Pak? Kalau sekarang cari untuk pengganti di kota agak susah ya kalau di kota. Mungkin kalau di desa bisa menggunakan kayu bakar. Kembali ke zaman kompor listrik Pak. Nah, kompor listrik juga bisa, tapi kan tidak semua punya ya. Nah, tidak semua itu punya. Kemahalan Pak. Kalau kompor Listriknya mahal Pak. Kayu bakar di sini yang banyak Pak. Oh, kembali lagi. Oke, kita lanjut ya. Yudi tadi nggak mau jawab nih, udah ini jawab. Pak, waktunya udah habis Pak, bentar lagi. Iya, yuk kita Iya. lanjut ya. Oke, saya Maaf. presentasi kembali. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah aktif nih. Ya, karena saya lihat pada serius-serius mukanya tadi. Iya Pak. Pak, serius sudah bubar Pak. Agak tegang Pak. Gak usah grogi, karena kita tidak bertatap muka. Pak, gambar ketiga Pak. Iya, gambar ketiga Habis ya, tadi Pak? gambar apa? Gambar rokok Pak. Rokok Pak. Gambar rokok Pak. Oke, sudah teringat ya? Nih, kita lihat lagi. Ini ya, tadi ya gambar ketiga ya. Nah, ini jangan ditiru ya. Oke, next. Nah, karena kalian sudah, paling tidak kalian sudah tahu gitu ya. Kalau tadi ada pasar, lalu ada gas LPG, lalu ada rokok, ya. Oke, lalu selanjutnya untuk materi. Nah, ini ada materi, itu bisa kalian lihat di materi yang sudah saya bagikan, ya. Karena saya sudah membagikan kepada kalian, gitu ya, melalui grup WA. Lalu juga ada tugas buat kalian ya. Ada tugas buat kalian, itu juga nanti kalian kerjakan. Jangan lupa dikerjakan. Untuk pengirimannya, kalian bisa japri ke saya setelah selesai foto, lalu japri ke saya. Jangan dikirim ke temennya ya, nanti dicontek, gitu ya. Iya Pak. Langsung japri saja, nggak apa-apa. Oke, jadi di terakhir pertemuan kita ini mengingat, jadi tadi kita sudah mengetahui tentang pasar, lalu tadi ada gambarnya tuh. Kalau kalian lihat di materi, gambar pertama itu adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Itu monopoli ya Pak ya? Iya, pasar monopoli, karena itu dikuasai oleh satu orang. Dalam hal ini adalah pemerintah ya. Iya Pak. Nah, lalu yang ketiga itu adalah pasar apa? Oligopoli. Ya. Jenisnya sama tapi mereknya namanya rokok, tapi berbagai macam merek atau bentuk. Ya, itu adalah kesimpulan kita. Lalu jangan lupa kerjakan evaluasinya. Di situ ada evaluasi. Kalian buka Google Form-nya. Di situ ada evaluasi yang saya berikan. Oke, sampai di sini saya ingin memberi pesan kepada kalian nih di akhir pertemuan, gitu ya. Ini selalu jaga kesehatan kalian, seperti Yus tadi, Kak Yus ya sedang kurang sehat. Oke. Bagaimana hari ini kalian senang tidak belajar secara online? Senang Pak. Senang Pak. Saya ingatkan untuk pertemuan besok, karena materinya kita sudah selesai ya. Besok kita ada ulangan. Minggu depan kita ulangan. Persiapkan diri kalian, jaga kesehatan kalian. Oke. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai guru. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.